Hadir atau nggak hadir maksudnya apa mah? Jam 3 sore nanti kamu bakal pilih antara hadir atau nggak hadir di sebuah acara, nak. Wah, kalau sampai ada pilihan dari sistem kayak gini artinya acaranya gede banget kan, mah? Bisa jadi, tapi mama saranin kamu nggak usah hadir ya. Mama, siapa sih yang nggak mau hadir di acara yang gede banget kayak gitu? Kita pasti untung, mah. Untuk kasus ini kamu nggak usah pikirin yang untung-untung dulu, nak. Soalnya nyawa kamu lebih berharga. Apa sih maksudnya? Ya udah kalau gitu aku nggak hadir. Loh, kok nggak bisa? Iyalah, kan mama udah bilang bisanya jam 3 sore nanti. Oh, ya udah, mah, aku ke sekolah dulu buat nanya ke teman-teman. Kira-kira mereka pilih yang mana ya? Bye, ma. Kesya, kita sama-sama pilih nggak hadir ya. Fel, lo nggak denger ya? Kita tuh diinstruksikan buat hadir. Oh gitu, emang ini acara apaan? Yang jelas acara yang melibatkan seluruh warga yang ada di kota ini. Tapi katanya bahaya, Fel. Nggak mungkin bahaya lah kalau kita diinstruksikan sekolah buat ikut dalam acara ini. Udah, kalau gitu kita pilih hadir aja nanti. Lebih baik kita selidikin dulu sebenarnya ini acara apa sih? Cluenya ada di meja kantor guru. Oh jadi gitu, gue yakin lo pasti nggak berani ambil kan? Kalau gitu gue serahin aja ke gue. Lo yakin bisa, Fel? Bu guru itu kan serem banget. Jelas dong kalau kita salah pilih bisa-bisa kita diasingkan tahu. Lebih bahaya dari itu. Hei, ngapain lo di sini? Lo kan bukan siapa-siapa, jadi lo nggak punya hak buat ada di kantor guru ini. Jangan-jangan lo mau ngintip buku acara kita ya? Iya, emang kenapa? Ya ampun, itu kan terlarang. Kita sudah diinstruksikan buat pilih hadir. Ya, tapi gue rasa ada yang mencurigakan. Udah, nggak perlu debat. Pokoknya sekarang kalian ke kelas kalian masing-masing. Nanti ibu bakal umumin sesuatu. Awas aja lo, Ti. Gue bakal buktiin kalau pendapat gue bener. Acara ini tuh nggak beres. Nih. Cepat. Iya. Cepatlah, Bu. Baik anak-anak, ibu punya pengumuman. Jadi kalau kalian mengikuti acara yang diadakan sistem ini, kalian bakal dapat 1 miliar per orang. Wow. Hah? Kok kayak nggak masuk akal? Wah, tuh kan bener apa kata gue, kita harus pilih hadir, Vel. Wah, 1 miliar bisa buat bayar utang gue semuanya. Tiara, kenapa lo berubah pikiran? Maaf, Vel, yang kali ini lebih menguntungkan, jadi gue bakal pilih hadir. Gue bakal ngikutin suara terbanyak, yaitu hadir aja deh. Oke, sejam lagi pemungutan suara dimulai. Kalian semua harus bersiap, tapi jangan sampai mengubah pilihan kalian ya. Bu, emangnya nggak mau dijelasin acaranya apa? Udahlah, Vel, nggak perlu, yang penting kan uangnya. Iya, Vel, lo mah kebanyakan aturan. Tapi feeling gue tuh nggak pernah salah. Loh, kenapa mama nelpon jam segini? Kan belum jam pulang sekolah. Angkat deh. Halo? Nak, sebentar lagi pemungutan suara. Kamu harus pilih nggak hadir ya, sesuai apa kata mama tadi. Tapi semua orang tuh bakal pilih hadir, mah. Kamu percaya aja sama mama, mereka semua itu jahat. Tapi mama pun sering bohongin aku, artinya mama juga jahat. Ya udah deh, pokoknya aku berusaha sama diri aku sendiri, mah. Aku nggak mau dengerin orang lain. Kalau kamu nggak dengerin mama, kamu bakal nyesel. Yah, nih anak malah dimatiin. Gue harus ikutin apa kata hati gue aja. Aduh, leganya habis boker. Kamu di sini aja, jangan pergi kemana-mana. Loh, saya mau ke aula, Bu. Kita ada pemungutan suara kan? Iya, tapi kamu pungut suaranya di sini aja, saya bakal liatin kamu. Apa? Ya ampun, gue cak-cicuk aja kali ya. Pemungutan suara dimulai dalam 3, 2, 1. Aduh, semoga aja feeling gue bener deh. Loh, astaga, ini maksudnya pilihan gue salah. Kenapa mereka semua pada pilih gak hadir, Bu? Karena tebak lirik lagu, ya ampun, harus tebak sampai berapa, mah? Sampai 5 lagu, nak, buat dapetin imbalan itu. Imbalannya apa? Kalau nggak gede, aku nggak mau ya. Imbalannya uang, cuma belum dikasih tahu berapa. Uang. Ide nih anak mata duitan banget. Ya udah, yang pertama apa? Titik-titik ger, itu maksudnya apa, mah? Nah, kayaknya kamu kudet banget ya. Masa lagu gitu aja nggak tahu? Itu kan lagi tren banget. Nggak tahu aku, mah. Jangan-jangan kayak Velocity gitu ya. Ya ampun, ternyata anakku parah banget. Udah pasti dia nggak lolos dalam tebak lirik lagu ini. Ya ampun, mah, jangan pesimis gitu dong. Ya, aku tebak deh. Dameyongger. Oke? Ongger. Alhamdulillah anakku bisa. Fel gawat. Gue gak punya urusan sama lo ya. Soalnya gue lagi fokus dalam tebak lirik lagu. Justru itu yang mau gue omongin. Semua murid di sekolah ini juga berpartisipasi kali, Fel. Hah? Terus imbalannya? Siapa cepat dia yang dapat. Dan hal yang gawatnya adalah Tiara udah sampai yang keempat. Buset, gue aja baru mau mulai yang kedua. Kalau lo, gue sama sekali gak mau tebak. Soalnya gue takut imbalannya tuh gak sesuai sama ekspektasi gue. Kesya, tenang aja. Imbalannya tuh duit. Bukan masalah duit, tapi nyawa kita lebih penting. Hah? Kenapa jadi disangkutin ke nyawa? Anak-anak, mulai sekarang kelas kalian bakal dibagi 2 ya. Loh, emang kenapa, Bu? Kita semua nyaman-nyaman aja loh di kelas ini. Kelas terbagi antara orang yang ikut tebak lirik lagu dan yang gak ikut. Aduh, kenapa gue harus tebak di saat-saat kayak gini sih? Kasih aba-aba titik-titik. Nanti aja lah, tunggu Bu Guru selesai pengumuman. Feli, kalau kamu tunggu saya selesai, kamu keburu metong. Hah? Masa, Bu? Tapi ini gak ada waktunya loh. Waktunya memang gak ditampilkan, makanya kamu harus cepet-cepet. Oke. Kasih aba-aba terus. Kalau udah siap, mana bisa kayak gitu? Harus sesuai nadanya. Oh, aduh, gue gak bisa nyanyi lagi. Kasih aba-aba kalau udah siap. Payah, gue aja udah yang keempat. Tiara, lihat aja nanti gue bakal balap lo. Sebelum lo lakuin itu, gue udah jadi juara kali. Oh, ini kelasnya.
Keisha, kenapa lo gak masuk ke kelas ini? Karena gue udah gak berpartisipasi dalam tebak lirik lagu ini. Apa? Lirik yang selanjutnya titik-titik, kutukan mantan, titik-titik. Oh, gue tahu lagu ini. Gue saranin lo keluar juga dari permainan itu, Vel, mumpung masih bisa. Diam dulu kali, Kay. Gue mau tebak nih karena gue tahu jawabannya. Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas kutukan mantan. Emang lo udah yang keberapa? Sama barusan artinya yang ketiga, udah jalan yang keempat. Aduh, mampus. Oh iya, kenapa tadi lo suruh gue keluar? Iya, soalnya permainan ini cuma satu yang bisa bertahan, sisanya bakal metong. Oh gitu, ya udah kalau gitu gue bakal keluar sekarang. Gimana caranya? Mana bisa lagi yang bisa keluar dari permainan itu yang levelnya di bawah 3, sedangkan lo udah melewati yang level 3 kan? Makanya lo telat. Ini semua salah lo gak cegat gue tadi. Kesel deh. Perasaan salah dia sendiri. Aku pulang mah, aku bawa kabar gembira loh. Mama juga bawa kabar buruk untuk kamu. Hah, masa? Ya udah kalau gitu mama dulu. Persentase kamu bertahan di permainan ini kecil banget, cuma 1%, jadi kemungkinan kamu bakal metong. Nah, sekarang aku ya, kabar bahagianya adalah aku tinggal tunggu yang keempat mah, tebak lirik lagunya. Tapi mama denger udah ada yang sampai ke level 5, jadi sebentar lagi mereka bakal dapat juaranya. Hah, ya udah kalau gitu aku harus buru-buru kan. Tapi ini kenapa belum muncul juga mah? Harus berdoa dulu nak. Oh gitu ya, oke. Lah, belum doa aja udah muncul mah tebak lirik lagunya. Kalau ini tak punya hati titik-titik. Panjang banget mah, aku sama sekali gak bisa tebak. Untung aja ada clue-nya, kalau gitu aku pencet dulu mah. Bisa pergi ke zaman adik atau zaman mama aja deh. Karena gue penasaran banget zaman dulu itu gimana sih. Kamu mau pergi ke zaman apa tadi nak? Lebih baik mama gak tahu kan? Ke zaman aku lahir mah. Oh kalau gitu boleh, soalnya pas kamu lahir itu dunia bener-bener bahagia banget. Iya dong ma, ngomong-ngomong kalau zaman mama sendiri gimana? Aduh zaman mama gak usah diomongin deh, soalnya bener-bener bikin mama pusing. Ya udah kalau mama gak mau ngasih tahu, aku bakal tanya ke orang-orang. Kamu coba aja tanya, mereka gak mungkin mau ngasih tau kamu. Hah masa? Ya udah kalau gitu aku bakal coba dulu ya mah. Feli, buang-buang waktu aja, padahal kamu pergi ke zaman lahir ya, bukan ke zaman mama. Kayak tahu nggak, gue bakal pergi ke zaman dulu dalam 6 jam. Wih seru dong, gue titip makanan ya. BTW lo ke zaman apa? Ke zaman mama gue, itu artinya tahun 1975. Seriusan lo? Iyalah, kenapa lo ketakutan gitu? Emangnya ada yang salah ya sama zaman nyokap gue? Kalau dibilang salah, iya salah banget Vel. Soalnya pas zaman nyokap lo itu dia yang paling ditakutin. Ya iyalah, orang nyokap gue suka marah-marah, gimana orang-orang gak takut? Tapi bukan karena itu, kalau lo mau lebih dalam lagi tanya aja sama Bu Guru. Oh iya, Bu Guru kan bestinya nyokap gue, jadi udah pasti dia tahu seluk-beluknya nyokap gue kan. Untuk kali ini anggap aja gue nggak denger cerita lo ya, gue nggak mau ikut campur. Hah, kenapa Kay? Ya malah pergi tuh anak. Bu Guru, yuhu. Gue denger katanya lo mau ke zaman nyokap lo dulu ya. Aduh Titi, ayo kita pergi Ti. Vel, gue mau ikut lo ke zaman nyokap lo. Tiara, jangan cari masalah. Udah lo pergi sekarang juga karena gue mau temenan sama Feli aja. Udah jangan tangkar di sini. Tiara, gue nggak mau ajak lo ya. Kenapa nggak mau? Gue dari tadi udah bersikap baik lo. Bukan masalah sikap, tapi memang nggak bisa soalnya ini cuma bisa untuk satu orang. Oh gitu ya, alasannya banyak banget. Dela, kita tetap harus tindas nih anak. Alhamdulillah Tiara nggak berubah. Sekarang kalian kasih tahu ke gue di mana Bu Guru. Ya di kantornya lah, tapi hari ini dia nggak mau diganggu soalnya dia lagi punya masalah yang besar banget. Gue denger Bu Guru udah tahu kalau lo bakal pergi ke zaman nyokap lo dan saat itu juga dia jadi pusing. Tuh kan udah gue duga kalau Bu Guru tahu sesuatu. Oke, makasih ya infonya, kalian berdua membantu gue banget. Bye. Ih kesel, kenapa sih gue harus keceplosan padahal gue benci banget sama dia. Oh kenapa gue bantu dia? Ibu maaf ganggu ya, saya mau nanya tentang mama saya. Mama kamu? Jangan tanya saya. Bu please, saya mohon. Saya tahu kalau ibu tahu banyak tentang mama saya. Kenapa saya harus bantu kamu? Kalau semua orang takut sama mama saya berarti ada sesuatu dan saya bisa dalam bahaya Bu. Ibu mau bantu saya kan? Benar juga ya. Ya udah saya bakal bantu kamu. Tapi gimana caranya? Dalam 1 jam lagi saya bisa ke zaman mama saya Bu. Tapi saya juga harus bawa teman satu. Cuman gak tahu siapa. Kayaknya ibu pantes deh. Oke, saya mau. Yes. Makasih banyak Bu. Tapi jangan bilang-bilang sama orang-orang ya. Karena tadi saya tolak Tiara buat ikut sama saya. Saya harap kamu bawa perlindungan dan jangan bilang ke mamamu bahwa kamu akan pergi ke zamannya. Iya Bu, tenang aja. Karena saya udah bohongin mama saya bilang saya pergi ke zaman lahir. Bagus, sekarang persiapkan dirimu karena kita akan menghadapi sesuatu yang sangat besar. Dasar aneh. Pergi aja sana. Usir. Waduh, kenapa orang-orang pada nyudutin gue ya? Gue bingung banget. Itu semua karena mereka udah tahu siapa nyokap lo yang sebenarnya dan mereka mau ngusir lo sama nyokap lo dari kota ini, Vel. Apa? Kalau gitu gue bakal buktiin ke mereka semua kalau nyokap gue itu baik, dia nggak kenapa-napa kok. Tapi Vel, gue nggak mau denger ocehan lo lagi ya. Gue bakal pergi ke zaman mama dalam 3, 2, 1. Kok gue masih di sini ya, Kay? Harusnya kan gue udah pindah. Karena gue belum selesai ngomong, lo nggak dengerin peringatan gue sih. Ya udah buruan, karena gue nggak sabar lagi
buat pergi ke zaman mama. Kira-kira apa yang spesial di sana ya? Gak ada yang spesial, nyokap lo aja ditakutin sama semua orang di zaman ini maupun di zaman dulu. Artinya lo harus jauhin dia di zaman itu. Itu kan emak gue sendiri, ngapain gue harus hindarin dia? Tapi Vel, lo kan pergi ke zaman nyokap lo lahir. Oh iya, gue bakal pergi ke 1975 ya. Oke. Satu hal lagi yang perlu lo ingat yaitu lo Kesha kan belum selesai ngomong. Ya elah, udah hilang aja tuh anak. Good luck ya Vel, semoga lo bisa balik ke zaman yang sekarang. Kok sebentar banget sih, waktunya cuma 60 menit. Aduh, sibuk. Tiara, lo ngapain di sini? Aduh, kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali gak ngerti. Lagi pula aku bukan Tiara, melainkan Tania. Tania? Jangan-jangan ini emaknya Tiara lagi. Tapi, kamu pakai seragam sekolah yang sama kayak kita. Itu artinya kamu murid baru yang diomongin orang-orang ya? Murid baru? Kesempatan besar gue buat menyelidiki nih. Apa sih yang terjadi? Iya, bener. Oke, kalau gitu kamu harus ikut aku sekarang juga. Tunggu, sebelum itu aku mau tanya, kamu kenal sama Amel nggak? Amel? Ya udah, nanti aku bakal temuin kamu sama dia. Oke, ayo kita pergi. Ya ampun, tuh anak cepet banget jalannya. Lagi pula waktu gue di sini tinggal 30 menit. Felix, kamu siapa? Ya ampun, kamu lupa ya kalau kamu ngajak ibu pergi ke zaman mamamu ini. Oh iya, rupanya ibu kepindah otomatis juga. Ya udah, gimana Bu? Kita harus cari mama saya kan? Menurut saya kita harus pulang aja. Kamu nggak usah cari mama kamu lagi karena ibu, kesempatan ini nggak datang 2 kali. Lagi pula mama saya itu bestie ibu juga kan? Iya bener, tapi ibu sama sekali nggak mau kamu tahu alasan kenapa mama kamu ditakutin sama semua orang baik di zaman ini maupun di zaman depan. Ibu tenang aja, apapun alasannya saya bakal berusaha memperbaiki reputasi mama saya. Itu kan keluarga saya juga, Bu. Ya ampun, keras kepala banget nih anak. Pantas saja dia lahir ke dunia ini. Ngomong apa sih, Bu? Udah saya mau ke kelas nih. Mana sih Tania tadi? Kenapa lo tinggalin gue? Aku dengar dari orang-orang katanya kamu bukan orang yang baik. Jadi mulai sekarang kita jaga jarak ya. Oh iya deh, maaf. Gue nggak peduli mau temenan sama lo atau enggak. Yang penting ketemuin gue sama Amel sekarang juga. Ngapain kamu cari-cari saya? Hah, Mak? Lebih baik gue jangan panggil mama deh. Amel, kayaknya dia mau jadi teman kamu nih. Kalian cocok sih jadi teman berdua. Kalian menindas Amel? Kamu ikut aku sekarang juga, nanti aku ceritain. Awas aja kalian, sama aja kayak anaknya. Amel, sebenarnya aku dulu ya, sebenarnya aku udah hamil selama 9 bulan dan sebentar lagi aku bakal melahirkan. Hah? Kamu hamil di luar nikah? Tapi bapaknya nggak tahu kemana. Terus kenapa kamu ditakutin sama semua orang? Mana ada, justru aku yang takut sama semua orang. Lah, terus yang terjadi di masa depan itu apa ya maksudnya? Tapi lebih baik kamu nggak usah jadi teman aku, nanti kamu juga kena imbasnya. Aduh Amel, aku tuh tulus buat jadi teman kamu. Kamu kenapa? Perut aku sakit. Kayaknya aku mau melahirkan. Loh, kok gue udah lahir sih? Ya udah kalau gitu kita ke rumah sakit ya. Mana ada rumah sakit? Ya udah kalau gitu kita ke dukun beranak. Ya ampun, ternyata gue waktu kecil lucu juga ya. Felis, sekarang udah saatnya kamu tahu semuanya. Bu, harusnya kan saya pergi ke zaman mama saya lahir, tapi kenapa malah saya yang lahir? Kamu bukan pergi ke zaman mamamu lahir, melainkan ke zaman mamamu mulai berkuasa. Di hari ini dia dapat kekuatan. Kekuatan apa? Ketakutan yang ditakutin sama semua orang di dunia ini, yang dimana kalau ada orang yang nyakitin kamu, nyokap kamu tidak segan dengan mencetikkan jari dan orang itu bakal hilang. Hah? Itu artinya mama nggak boleh tahu kalau Tiara, Della dan yang lainnya itu menindas saya, Bu. Udah terlambat karena saya dapat kabar kalau mamamu sedang OTW ke tempat mereka. Oke, kalau gitu saya bakal menyelesaikan masalah ini dengan sendiri. Nggak akan bisa. Bisa, karena saya bakal bawa bayi ini, diri saya sendiri, ke surga bersama-sama. 3, 2, 1. Padahal kalau dia hidup dia bisa awet muda, tapi dia lebih memilih untuk menyelamatkan orang-orang termasuk mamanya.